Di Oriflame itu bisa loh kita memulai dari 0 rupiah. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di channel Iin Winarti. Teman-teman apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Pastinya. Amin. Semoga teman-teman semua sehat-sehat. Amin. Di video aku kali ini aku akan ngebahas tentang bisnis aku. Lagi-lagi tentang bisnis aku, bisnis Oriflame. Aku akan membahas tentang berapa sih modalnya ketika kita mau memulai bisnis Oriflame. Teman-teman tahu nggak, di Oriflame itu bisa loh kita memulai dari 0 rupiah alias tanpa modal. Mau tahu ceritanya? Simak video aku ya. Tapi jangan lupa sebelumnya klik subscribe dulu biar aku bisa semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Menurut teman-teman, ada nggak sih bisnis yang dimulai dari 0 rupiah alias bisnis yang dimulai tanpa modal? Nah, kalau di Oriflame itu jawabnya ada gitu. Ini beneran gitu. Kalau teman-teman sebenarnya pilihan sih. Kalau teman-teman punya duit boleh gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa nggak punya duit atau mungkin teman-teman ngerasa minus gitu ya, terus memulai bisnis, apakah bisa gitu? Tapi di Oriflame itu bisa banget gitu ya. Jadi gimana caranya memulai bisnis Oriflame tanpa modal? Nah, aku akan bahas tuntas nanti di video ini ya teman-teman. Oriflame ini kan peluang buat semua. Asal sudah punya KTP dan usianya 18 tahun, itu udah bisa menjalankan bisnis Oriflame. Jadi mulai anak sekolah gitu ya, itu juga sudah bisa. Nah, kalau masih umur 18 tahun mengerjakan sebuah bisnis, uang dari mana untuk memulainya? Nah, disinilah saya akan menceritakan bahwa untuk memulai bisnis Oriflame itu bisa tanpa modal, bahkan minus pun adaannya itu udah bisa memulai bisnis Oriflame. Di Oriflame ini kan bisnisnya menjual produk gitu ya. Ada produk yang dijual melalui sebuah buku atau katalog. Dan sekarang zaman online kita menjualnya bisa lewat sosial media. Tuh. Jadi kalau yang dimaksud tadi, yang aku maksud itu tidak memakai modal, tidak menggunakan modal di awal gitu ya. Ya kita menawarkan produk Oriflame melalui katalog gitu. Jadi kita tidak membeli produknya dulu, tidak membeli barang untuk di stok dulu. Jadi kita bukan menjadi stokis gitu ya, bukan. Tapi kita menjual produk melalui katalog gitu ya. Kalau ini tidak punya modal sama sekali ya. Ini juga yang diajarkan untuk anak-anak yang masih muda gitu ya, yang masih belum punya duit. Caranya adalah seperti ini. Jadi kita bawa katalog gitu ya. Kita ke tetangga, kita ke teman, kita ke orang terdekat lah dulu gitu, orang-orang terdekat, atau enggak setelah itu ke teman-teman, sahabat dan sebagainya. Kita bawa katalog, kita tunjukkan produk-produk yang akan kita jual gitu ya. Kita tunjukkan katalognya, kemudian ketika orang tersebut membeli, maka kita akan minta duitnya di depan. Kita jujur aja bilang bahwa maaf Mbak ya, aku masih sekolah, atau aku belum punya modal, makanya aku menjalankan bisnis Oriflame ini karena aku tuh nggak punya modal. Jadi kalau order itu uangnya di depan ya Mbak ya, uangnya di depan ya Kak ya gitu. Jadi kalau misalkan yang dijual itu harganya 30.000, maaf Kak ya, ini aku mintain duit dulu ya. Jadi kita tuh harus jujur gitu ya, harus jujur ke customer kita, ke pelanggan kita. Kita bilang bahwa kita menjalankan bisnis Oriflame ini karena memang kita butuh duit dan berawal dari aku nggak punya modal. Jadi aku nih kasih tahu ya, teman-teman harus bisa dipercaya. Bilang bahwa aku tuh amanah kok orangnya, percaya deh, aku tuh amanah orangnya, nggak mungkin aku akan bawa lari duitnya gitu ya. Kan ini ke orang terdekat ya. Nah kemudian bilang bahwa uangnya di depan ya, karena memang aku nih bisnis ini karena nggak punya modal. Nanti aku orderin dulu produknya, setelah barangnya datang aku kasih kamu barangnya gitu. Jadi benar-benar dimintain uang di depan dulu teman-teman. Nah kalau teman-teman offline bawa katalog, ngomongnya lebih enak ya. Tapi kalau sekarang zaman online, teman-teman itu bisa minta transfer dulu. Nah kalau teman-teman tahu
Kalau teman-teman sering beli online shop, sering beli barang-barang online, teman-teman kan pasti dimintain uang di depan kan, suruh transfer dulu kan baru barang dikirim, kecuali daerah COD ya. Ada kan yang luar kota kayak gitu ya, rata-rata kan kalau kita beli online pasti kan kita bayar dulu baru barang dikirim gitu kan. Nah itu jauh lebih memudahkan gitu. Jadi kalau lewat online ya kita suruh transfer dulu, kalau lewat offline ya kita mintain duitnya dulu, setelah diorderin kemudian barang baru dikasih gitu kan. Jadi benar-benar bahwa kita tuh nggak ngeluarin uang di depan gitu, kita ambil uang dari orang yang beli itu, dari customer. Kalau lewat online ya orangnya suruh transfer dulu ya, nanti barangnya aku kirim. Nah kuncinya kalau kita sudah dipercaya sama orang gitu ya, sama pelanggan kita jangan sampai mengkhianati, kita jangan sampai nanti bawa kabur uangnya lari, jangan ya. Karena orang itu udah percaya sama kita menjaga nama baik kita lah ya gitu ya, bener-bener kita tuh amanah dan bilang bahwa jangan khawatir, aku tuh amanah kok gitu, pasti akan dapat barangnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu ragu, mau nggak ya dia aku mintain uang di depan, mau nggak ya, teman-teman kasih contoh aja. Kalau online shop itu belinya pasti orangnya transfer duluan, bayar duluan baru barang dapat gitu, baru barang dikirim. Nah zaman sekarang udah pada paham lah ya gitu. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Kalau memang teman-teman ketemu orang yang nggak mau bayar dulu gitu ya, ya udah maaf ya mbak ya, karena aku modalnya nggak ada, jadi aku mencari orang yang bayar dulu. Jadi kalau teman-teman di sini nggak punya modal, kemudian pas nawarin produk ke orang dan orangnya itu nggak mau untuk bayar di depan, ya udah maaf ya mbak ya, saya mencari orang yang mau bayar di depan karena memang aku nggak ada modal, jujur aja tuh. Nah cari terus, kalau ketemu lagi orang yang cari terus sampai nemu orang yang benar-benar mau bayar di depan, pasti akan ketemu. Yang penting kita berusaha yang banyak, yakin gitu kan bahwa akan ketemu orangnya gitu, yakin bahwa rezeki Allah itu luas, dan ketika kita ikhtiarnya maksimal, berusahanya maksimal, kita akan diketemukan orangnya gitu. Nah di Oriflame itu kita kan dapat uangnya dari menjual yang pertama gitu kan. Kalau kita mau uang cash keras gitu ya, maksudnya uang untuk langsung gitu ya, kita dari menjual, banyaklah jualan produk Oriflame maka akan dapat untung yang banyak. Semakin banyak jualan, semakin banyak untungnya. Kalau zaman dulu gitu ya, belum ada online, bisa ya keliling-keliling, bawain katalog keliling-keliling gitu kan. Tapi zaman sekarang gitu ya, udah online, kita tinggal upload aja di sosial media produk-produknya Oriflame, gambar-gambar disediain sama komunitas gitu ya. Tinggal video-video juga udah ada, tinggal pakai, tinggal pasang gitu ya. Sering-sering aja kita promosi di sosial media kita, itu akan lebih memudahkan, akan lebih punya peluang untuk kita menjual. Nah, karena di Oriflame itu untuk menghasilkan uangnya itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara menjual. Kalau mau untung langsung, semakin menjualnya banyak, semakin untung langsungnya banyak. Yang kedua adalah dengan cara membangun bisnis atau membangun jaringan. Kalau yang kedua ini, yang membangun bisnis ini, teman-teman harus mengajak teman untuk gabung juga ikut Oriflame. Nah, bukan berarti kalau kita ngajak orang untuk gabung Oriflame itu menguntungkan kita saja, enggak. Kalau kita mengajak orang, artinya kita menjadi pembuka jalan rezeki buat orang gitu ya. Di Oriflame itu kita membantu orang untuk punya penghasilan itu dengan cara mengajak mereka untuk menjadi member Oriflame, untuk ikut menjual produk Oriflame kayak gitu ya. Nah, di sini saya nggak akan membahas cara menghasilkan uang yang kedua. Nanti ya di video berikutnya. Kalau yang kali ini saya akan membahas gimana cara menghasilkan uang dengan cara menjual tanpa modal sepeser pun, itu yang kayak tadi gitu. Jadi teman-teman dengan meminta uang ke pelanggan duluan. Modal sesungguhnya untuk memulai bisnis Oriflame itu adalah sebenarnya niat, kemauan gitu ya. Jadi dua itu, niat sama kemauan. Ketika kita sudah punya niat, ketika kita sudah punya kemauan, kita pasti akan nyari jalan gitu ya. Jadi modal sesungguhnya di Oriflame itu bukanlah uang, tapi dua hal itu, niat sama kemauan. Terus kalau sudah punya niat dan kemauan, selanjutnya adalah punya usaha yang besar. Jadi ikhtiarnya banyak, berusahanya banyak, berusahanya kenceng. Itu sebenarnya menjadi modal untuk bisnis Oriflame.
ya. Semoga menjawab untuk bisnis Oriflame pemula yang bingung atau yang mau memulai bisnis Oriflame tuh bingung modalnya, caranya kayak gitu ya. Nah teman-teman pede aja gitu, jujur aja bahwa teman-teman memang nggak punya modal di depan gitu, dan teman-teman harus bisa dipercaya, harus amanah, itu kuncinya ya. Jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan orang. Jadi di video aku kali ini itu membahas tentang cara menghasilkan uang di Oriflame dengan cara menjual tanpa modal sepeser pun ya teman-teman, dengan menggunakan modal Rp0. Itu yang dibahas di video aku kali ini. Nanti akan bahas tentang cara menghasilkan uang biar bisa gajian setiap bulan gitu. Nah kita jawab ya teman-teman, buat teman-teman pemula yang baru-baru gabung Oriflame, terus buat orang yang mau gabung Oriflame, kejawab cara menghasilkan uang dengan cara menjual tanpa modal itu kayak tadi ya. Baik mau offline mau online itu semua bisa dikerjakan ya. Terima kasih udah menyimak video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Kalau ngerasa bermanfaat video ini bisa di-share, kirim ke timnya. Terima kasih. Assalamualaikum.